rempah racikan sendiri. Ini kita masak secara manual agar kadar gula dari beras, dari nasi agak kurang lah. Kita akan melihat bagaimana proses di balik sebuah hidangan nasi lemak tradisional. Canai Mamak KL, Stui Banda Aceh. Gerak aku. Dalam karak nama apa ye sayang? Rempah-rempah je lah. Tidak betul ya. Itu dah tua yang muda yang caknya masuknya tua lagi yang muda lah. Daging ya, baik-baik pada dagingnya. Sikit bumbu. Kayu mana?
Masakan dulu. Cabai tadi kami giling di pasar. Hah? Cabai. Di pasar. Giling pasar kalau Hana hobi merokok, nyuruh hobi merokok cirutu. Merokok banget. Nah, baru betul. Masih dingin. Dalam belum boleh. Ayam ini lihat, lihat. Upah ya, kami. Buka ya. Ini salah satu yang menyebabkan rendang itu jadi enak. Jadi kalau garam lebih nggak apa-apa deh. Makin banyak garam makin enak. Asin sedikit. Jadi inilah rahasianya kalau paru. Nah, kalau paru garam nomor 1. Makin banyak garam makin enak. Ini aku balik ni, aku mie goreng ni. Sabiro. Nyon trip aku je trip. Pabrik tetelnya bahannya le. Aduh nih. Ini rempah rahasia, rempah racikan sendiri. Kalau yang tadi rempah nasional. Cabai tapi ada bumbu rahasia. Ini bumbu rahasia Indatu nih. Cabai sama dan lain-lainnya. Oke. Andalan. Ini andalan nih. Air asam Jawa, Bang. Aduh nih, mana?
Lihat di Bang. Ya. Ini Bang Mirasan apa? Oh, sendok. Oh, ibu. Ya, santan tegak. Oh, terlalu. Ya, semi. Santan ya. Ya. Ayo kan. Aman kan? Nanti juga. Janai Mamak KL, Stui Banda Aceh. Ini sedang kita cuci beras. Nah, jumlahnya tadi udah kita sebagian udah kita siapkan. Ini kita tambah 3 kilo lagi. Ini kan kita baru mulai. Ini sekarang udah bisa menghabiskan 15 kilo beras lah. Yang sudah dicuci kita diamkan dulu lebih kurang 15 menit. Ini kita masak secara manual. Jadi kan ada yang sekarang ada yang cara di steam menggunakan steam nasi yang dia bentuknya seperti kulkas. Ini lebih praktis, tapi kalau udah laku satu hari 50 kilo itu sudah bisa. Tapi ini kita buat secara kampung agar kadar gula dari beras dari nasi agak kurang lah. Ini sistem, ini kan sistem manual seperti kebiasaan kampung. Nah, karena ini nasi lemak sudah ada santan, jadi kita kurangi manisnya dengan sistem kampung seperti ini. Sampai airnya mendidih mengeluarkan asap. Nah, setelah mengeluarkan asap sudah mendidih, nanti ini satu sebentar beras yang sudah dicuci bersih. Nanti kita steam kembali. Nah, mari kita steam. Ini kan dilembutkan. Setelah kita steam 1 jam dia akan mengeras. Setelah keras padat, betul-betul padat, nanti baru kita kasih santan. Kita diamkan lebih kurang itu 30 menit. Setelah 30 menit santan sudah habis diresap, baru kita steam kembali selama 1 jam. Nah, nanti setelah 1 jam itu baru kita coba. Apabila masih agak belum maksimal matang, kita tambah durasi 15 menit lagi. Prosesnya dari awal sampai masak 3 jam. Ini santan segar, cuman kita bekukan sebentar karena rencananya tadi pagi, tapi terlaksana sore hari, maka jangan sampai santan terbuang, kita bekukan. Dibiarkan, jangan sampai pecah santan. Penggemukan sapi di kebun kurma Parpate. Setelah disembelih di rumah potong Lambaru, kita langsung minta parunya, terus kemudian kita rebus selama 2 jam, durasinya 2 jam, dan ini semua ada rempah-rempahnya sampai air habis. Nah,
ini daun salam, ada daun jeruk, ada kapulaga, ada jahe, ada serai, lengkap lah. Jadi setelah airnya panas, nah apa nih? Ya, kita siram. Ya, kita masukkan aja sekali. Kemudian kita ratain lah. Tapi kita besarkan kembali, kita masak 5 kilo untuk tambahan di malam hari. Ini cuci limpa kita bang. Nah ini limpa, dia harus air mengalir bang, karena limpa ini kan banyak darah. Mari kita cuci bersih. Nah ini cabai. Bawang putih, bawang merah, jahe, lada, lengkuas, kering 5 sekawan. Nah ini orang dah tahu lah 5 sekawan. Bopala, wajib lepugan. Ini seperti biasa, daun kunyit, serai, daun jeruk. Gula merah. Ya, kita angkat. Piring plastik, supaya mudah. Mudah. Kita tuang santan. Jadi ini kita berbagi resep ya. Dapat ilmu dari kita buat juga nasi lemak. Jadi nasi lemak ini kita bagikan resepnya supaya orang juga kalau nggak punya duit bisa buat sendiri. Kita tambahkan sedikit air. Ada masalah, kita tambah sedikit lagi. Baru yang sudah kita masak lebih kurang 2 jaman lah, 2 jam. Nah ini dia hasilnya. Ini limpahnya sudah kita bumbuin sedikit, kemudian kita masukin ya pelan-pelan. Nah, coba. Nah, betul-betul.
kalau limpah di 3,5 jam dia udah kering kayak gini. Karena kan lembut, nggak berserat ya. Ini teh tarik dingin apa? Teh dingin apa ya? Teh tarik dingin. 29 cash. 100. Ya. Apa nggak kurangnya? Motor sapi. Dan kita akan mencoba hidangan nasi lemak di sini. Nasi lemak Canai Mama, Masya Allah. Satu porsi segini, coba teman-teman lihat. Nasinya nggak lengket, berasnya juga nggak hancur. Dia tambahkan lauk limpah, kemudian ada daging rendang, dan khas nasi lemak kita dapat ikan teri, dapat kacang gorengnya juga. Kita coba nasi tok dulu ya. Bismillah. Ini khas nasi lemak ya. Nasinya harum, nasinya juga perah, namun nggak terlalu lembek, masih ada teksturnya. Ini luar biasa. Langsung kita pakaikan rendang. Pasnya sih kalau teman-teman mau rasa nasinya bisa dicampur dengan bumbu. Sekarang kita pakaikan rendang. Kita lihat rendangnya. Wow, ini rendangnya gampang sekali, luar biasa. Langsung kita coba. Bismillah. Masya Allah, ini rendangnya juara, lembut sekali. Wah, biasanya nih kalau Hanif bungkus nasi lemak makannya pakai tangan, bisa dikoyak-koyak pakai tangan. Kalau yang ini pakai sendok pun nggak susah, mampu. Dan rasanya, ini juara, luar biasa. Gimana cara masaknya ya? Ini pro sekali, rasa dagingnya nggak hilang, kemudian teksturnya masih seperti daging, nggak hancur. Dan yang herannya lembut sekali. Ini luar biasa memang. Kalau limpah lebih hitam warnanya, lebih pekat. Nasi lemak cocok juga makan pakai limpah. Ya, limpah kan ada rasa pahit-pahitnya gitu, dipadukan dengan nasi yang lemak. Ini enak, Hanif suka. Wow. Makan teman-teman. Serius, nasi lemaknya memang enak, kita suka. Dan kita balik lagi ke Canai Mama. Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat ya.